Kemendagri terbitkan pedoman baru, nasib tenaga honorer R2 dan R3 di seleksi P3K tahun 2025, gaji dan status kepegawaian akhirnya jelas. Berikut penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri baru-baru ini mengeluarkan surat resmi yang memberikan pedoman baru terkait pengangkatan dan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Surat ini secara khusus ditujukan kepada tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang sebelumnya menghadapi ketidakpastian status kepegawaian mereka. Langkah ini dapat memberikan kejelasan dan perlindungan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun belum mendapatkan kepastian status. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah berencana mengakomodasi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada tahun anggaran 2024. Namun implementasi dari rencana tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait efisiensi anggaran dan kebutuhan formasi di berbagai instansi pemerintah. Akibatnya, sejumlah instansi mulai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori R2 dan R3. Menanggapi situasi tersebut, Kemendagri melalui surat yang bernomor 900.1.1/664-KUDA yang diterbitkan pada 14 Februari 2025 kemarin, memberikan pedoman terkait penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Surat yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Panjaitan memuat 4 poin utama sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggajian P3K paruh waktu. Kelanjutan kerja dan gaji tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN yang masih menjalani proses seleksi tetap diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya dan menerima gaji dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Gaji tersebut akan bersumber dari anggaran belanja jasa. Ini berdasarkan penjelasan dari Kemendagri beberapa waktu kemarin melihat carut-marutnya tentang seleksi P3K, di mana Kemendagri menyatakan bahwa jika anggaran belanja pegawai sudah mencapai 30%, maka boleh dialihkan atau menggunakan belanja jasa dan juga barang. Begitu penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri, yakni Bapak Tito. Penganggaran yang kedua, penganggaran gaji P3K paruh waktu pasca pengangkatan. Setelah ditetapkan sebagai ASN P3K, gaji akan diatur sesuai dengan kode rekening yang tercantum dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tentang klasifikasi dan nomenklatur keuangan daerah. Yang ketiga, larangan pengangkatan non-ASN di luar aturan. Pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga honorer non-ASN di luar ketentuan perundang-undangan. Jika dilanggar, daerah tersebut tidak diperbolehkan mengalokasikan anggaran untuk tenaga non-ASN tersebut. Yang keempat, penggajian ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN. Tenaga honorer yang tidak tercatat dalam database pegawai non-ASN di BKN tetapi masih menjalani proses seleksi sesuai surat Menteri Menpan-RB tetap dapat menerima penggajian sesuai aturan yang berlaku. Surat resmi dari Kemendagri ini memberikan harapan baru bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang sebelumnya menghadapi ancaman PHK. Ketua Aliansi Honorer Nasional AHN Adiba menyatakan bahwa surat tersebut menjadi solusi bagi masalah gaji yang selama ini menjadi sorotan utama bagi tenaga honorer. Dengan adanya surat ini, pemerintah memastikan gaji honorer R2 dan R3 tetap dianggarkan dan dapat menjadi dasar untuk mempertahankan mereka dalam sistem kepegawaian hingga dialihkan ke skema P3K paruh waktu, dikutip dari youtube.karduk.com pada hari Sabtu 22 Februari 2025 kemarin. Langkah proaktif Kemendagri dalam menerbitkan pedoman baru ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kejelasan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Diharapkan dengan adanya pedoman ini,
Proses pengangkatan dan penggajian P3K paruh waktu dapat berjalan lebih transparan dan adil, serta memberikan kepastian bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3 menjalankan tugasnya, di mana pada sampai saat ini untuk proses seleksi di tahap 2 masih berjalan. Untuk pada kesempatan ini masih dalam proses masa sanggah untuk seleksi administrasi, di mana masih banyak tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi mendapatkan status TMS atau tidak memenuhi syarat, di mana beberapa dokumen ada yang tidak sesuai dengan apa yang ditagihkan oleh Panselmas dalam seleksi tahap yang kedua ini. Jadi, begitu penjelasan dari Kemendagri proses nasib tenaga honorer R2 dan R3 di seleksi P3K pada tahun 2024 yang pelaksanaannya masih berjalan sampai tahun 2025 ini. Jadi, selama masih dalam rentan waktu pelaksanaan seleksi, seluruh tenaga honorer kategori R2 dan R3 akan tetap mendapatkan honor sesuai dengan honor yang mereka terimakan sebelumnya. Jadi tidak ada pemberian honor, tapi kembali kepada daerah masing-masing apakah sudah dianggarkan, sudah ditandatangani oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait. Karena dari beberapa laporan dari teman-teman, masih banyak di beberapa daerah tenaga honorer yang belum mendapatkan honor sampai dengan akhir Februari ini. Begitu informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber, terkhusus buat teman-teman yang saat ini masih dalam proses seleksi ataupun yang sudah menyelesaikan tahap 1 tapi mendapatkan kode R2 ataupun R3, artinya tidak lolos pada seleksi tahap 1 kemarin. Semoga kebijakan dari Kemendagri ini bisa berpihak kepada tenaga honorer, khususnya honorer R2 dan R3 yang sudah ataupun yang sedang melaksanakan seleksi P3K pada tahun ini. Sekian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.